wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jaddihi wa jaddatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wassahabati wal qarabati wat tabi'in wasyuhada wassalihin wa ulama'il amilin wal musannifin anfusin yami masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muslimin muslimat khususan muallif wa musannif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Husain al-Tahir khususan ila hadrati ruhi Syekh Nawawi al-Bantani Ajawi Syekh Syekh Ahmad Hasan bin Haji Muhammad sulihim wa furaihim wa ahli silatihim wa arwahina ya Allah. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sarang-sarang halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa yunkidu, dan perkara yang membatalkan al-wudu'a, kepada wudu, ma kharaja, yang pertama adalah sesuatu yang keluar minas sabila, ini dari jalan, dari dua jalan ya, ghairul mani, selain daripada sperma, wa masuk kubulil adami, dan yang kedua menyentuh kubul bangsa Adam, au halqati duburihi, au halqati duburihi, atau lingkaran duburnya anak Adam, bibatonil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam, bila hailin, tanpa ada penghalang, walam subasyaratil ajnabiyati, dan yang ketiga bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang lain, ma'a kabirin, sama-sama dewasa, wa zawalul akli, dan yang keempat adalah hilang akal, la naumu qahidin, tidak batal tidurnya orang yang duduk ya, qahidin ini berdiri, qahidin yang berdiri, yang duduk, mumakkinin, yang menetapkan maq'adatahu, pada tempatnya, yang bokongnya itu tidak bergeser-geser begitu. Tambah lagi, aslun, ini suatu pasal, yajibu, wajib, al istinja'u, membersihkan, min kulli ratibin, min kulli ratbin, dari sesuatu yang basah,
kharijin yang keluar minas sabilaini dari dua jalan, ghairal maniyyi selain daripada air sperma, bil ma'i dengan menggunakan air, ila ayathura hingga bersih, al mahalu tempatnya, tempat najis ya, au bimashihi atau dengan mengusapnya, bi thalasi masahatin dengan 3 usapan, wa aksara atau lebih, ila ayanqa hingga sampai bersih, al mahalu tempat najis, wa in baqiya walaupun tetap, al atharu ada bekas, biqoliin dengan sesuatu yang bisa mengambil, yang mencopot, asal qoliin yang mencopot, tohirin yang suci, jamidin yang keras, ghairi muhtaromin bukan benda yang dimuliakan, bukan benda yang dihormati ya, min ghairi intiqalin dan tidak pindah-pindah dari tempatnya, wa qabla jafafin dan sebelum kering. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat hadani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Jami Al-Muhtadin, kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ridho Allah, libtigha mardatillah. Mudah-mudahan langkah kita, napas kita dari rumah ke masjid atau telinga kita yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita, mulut kita apapun yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan untuk meraih ridhonya, Allah meridhoi langkah-langkah itu, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum yang saya hormati dan Allah muliakan. Minggu kemarin kita itu membahas tentang wajib atau fardunya wudu. Jadi ketika seseorang muslim yang mau sholat tentunya harus wudu dulu ya, artinya bersuci dulu, toharoh dulu. Toharoh nanti ada 2, ada toharoh jasmaniyah, ada toharoh lahiriah ya, ada toharoh lahiriah, ada toharoh batiniyah. Bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Kalau najis nanti juga ada yang kelihatan ya, ada najis ainiyah gitu, atau ada najis hukmiyah. Nah, seseorang yang mau melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus suci, karena Allah Maha Suci. Ya, Allah Maha Suci. Maka seseorang yang mau menghadap Allah, yang mau ibadah kepada Allah harus suci. Seseorang yang ibadah kepada Allah tapi tidak suci tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik suci lahir ataupun suci batin. Suci lahir ya tentunya suci dari najis, suci dari kotoran yang terlihat. Suci dari batiniah tentunya kemarin Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali sampai harus khusyuk. Seseorang yang ibadahnya mau diterima itu syarat harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk, hudurul qalbi, tidak hadir hatinya, dipastikan tidak diterima. Karena hanya melaksanakan ibadah lahiriahnya saja, atau bahasa kerennya mah hanya ritualnya saja. Itu. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum, kedua-duanya itu harus dilaksanakan, baik toharoh secara lahiriah ataupun toharoh secara batiniah. Hari sholat nama iya secara fi'liyah nama, secara pekerjaan atau secara ritual nama, ruku tidak ketinggalan, sujud tidak ketinggalan gitu. Tapi misalkan ada hatinya masih belum bersih ya, hatinya tuh masih kotor, dan bisa jadi kekotoran
batiniah ini karena unsur kekotoran lahiriah. Gitu Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya. Artinya tuh penghalang untuk bisa diterimanya itu karena kotor batiniahnya ini disebabkan karena kotor lahiriah. Contohnya bagaimana? Ya misalkan begini. Makanan yang kita makan, ya itu kan lahiriah, berarti makanan yang kita makan. Tapi dari makanan yang kita makan akan berefek kepada sholat. Ya, makanan yang haram, ya tentunya sholatnya juga nanti gimana. Pakaian yang kita pakai. Nah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang selalu bersuci. Mensucikan diri, baik mensucikan diri lahiriah dengan mensucikan lahir ataupun dengan mensucikan batin. Nah, pada kesempatan ini musannif pengarang kitab ini menyampaikan kepada kita semuanya hal-hal yang membatalkan wudu. Ya tadi sudah mau sholat bersuci dulu, wudu dulu atau tayamum gitu ya, atau nanti mandi besar. Nah, ketika sudah bersih dalam kondisi bersih berarti kita harus menjaga kebersihan itu. Nah, gitu ya. Untuk sholat, untuk ibadah harus suci dan kita harus menjaga kesucian itu, menjaga kebersihan itu, menjaga tathir itu. Gitu. Makanya di sini oleh muallif, oleh musannif ini dibahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Apa-apa saja hal-hal yang membatalkan wudu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunkidu, dan membatalkan al-wudu'a kepada wudu ada 4 arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja minas sabilaini ghairal mani. Yang pertama itu adalah ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Sabilun mah jalan di sini. Maksudnya jalan di dalam fikih ya. Kharaja minas sabilain teh min kubulin, dari kubul, au duburin ataupun dubur bahasa ya. Kubul itu adalah palawangan atau yang ada di depan. Itu nanti yang hubungannya dengan BAK, buang air kecil gitu. Au duburin ataupun dubur mah yang di belakang. Dubur mah sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Dubur teh bahasa Arab, sing ningguri dubur itu ya. Nah, ada sesuatu yang keluar dari depan ataupun dari belakang, pipis misalkan, dari belakang ada angin, ataupun selain daripada angin, begitu ya. Maka itu adalah membatalkan wudunya jadi batal. Yang tadinya kita memiliki wudu dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci dari hadas, maka kita batal wudunya. Kemudian yang kedua adalah wa masu kubulil adami. Yang kedua adalah memegang kubul bangsa Adam. Itu ya, memegang kubul bangsa Adam. Au halqati duburihi, ataupun bundar-bundar duburnya bangsa Adam gitu. Tapi di sini oleh para ulama dijelaskan juga bagaimana kalau binatang, misalkan kita memegang itu binatang ya, itu batal juga tetap. Walau kana ibnu yaumin wa qablal mayit halqati duburihi. Ketika seseorang memegang dubur bangsa Adam, ya dubur teh anus ya, yang bulat-bulatnya, bahasa Sunda nama kerod salawenya ya, itu maka itu adalah batal. Kubulil adami, atau kalau kubul mah kemaluan ya, kemaluan depan. Kalau pikir itu harus gitu Bapak.
Seseorang yang memegang kubul atau kemaluan depan ataupun duburnya al-halqati duburihi. Kalau pantat mah enggak, tapi yang bundar-bundarnya itu membatalkan wudu. Jadi wudunya batal. Kemudian batal juga ada syaratnya, bibatnil kafi, dengan telapak tangan atau dengan dengan perut tangan, dengan telapak tangan yang ininya. Kalau pakai ini bagaimana? Kalau pakai belakangnya tangan tidak membatalkan. Itu barangkali gatal gitu. Tapi pakai punggung tangannya tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah bibatnil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam, telapak tangan bagian dalam. Bagaimana kalau pinggir-pinggirnya? Nah, ininya nih. Nah, berarti tidak, ini nama tidak. Untuk mengitukan bagian dalamnya ya kalau ini menyentuh gitu ya. Jadi kalau samping-sampingnya enggak. Cuman khawatir barangkali kalau samping-sampingnya ke dalamnya, kena dalamnya, diusahakan tidak. Itu juga dengan telapak tangan bagian soten bila hailin, kalau tanpa ada penghalang. Gak pakai kain, kalau pakai kain mah ya gak apa-apa, tidak membatalkan. Jadi langsung telapak tangan bagian dalam dengan kemaluan depan atau bundar-bundar duburnya bangsa Adam gitu. Bagaimana kalau bangsa Adamnya ini adalah sudah meninggal? Sama aja ya, yang sudah meninggal gitu, sudah mayit ya, jenazah. Misalkan seorang yang memandikan itu ya, seorang yang memandikan ya, maka batal kalau laki-laki sama perempuan, misalkan yang bukan muhrim. Kalau laki-laki lah sama laki-laki mangga. Bila hailin, tanpa ada yang menghalang. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah yang membatalkan wudu itu wasalithuha lamsu basyaratil ajnabiyah, bersentuhan kulit atau menyentuh kulit ajnabiyah, perempuan yang lain. Perempuan yang lain itu adalah perempuan yang ghair mahram ya, yang ajnabiyah, yang lain. Artinya yang lain ini bukan ibu, misalkan kalau itu ya, bukan anak perempuan, ibu, nenek sampai ke atas atau ke bawahnya ya, putri kita, cucu kita yang perempuan gitu. Kalau yang laki-laki itu kan tidak batal. Jadi selain dari itu maka membatalkan untuk wudu, membatalkan wudu. Tapi ini kaulnya kaul Imam Syafi'i ya, karena yang dikaji ini adalah kitab Imam Syafi'i. Barangkali ada sahabat-sahabat kita yang bertemu kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal ya. Dan ini pun dalam kondisional Bapak. Kondisional teh kondisi sehat, kondisi stabil, dan kondisi aman. Dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan ketika haji gitu ya Bapak ya, ketika haji kan berdesak-desakan dari berbagai daerah. Kalau kita tidak dipegang istri kita tuh misalkan gitu, dan kitanya gak pakai penghalang, itu maka boleh, katanya boleh taklid dulu, boleh ikut dulu kepada madhab yang lain gitu. Tapi dalam posisi itu, tapi dalam posisi dan kondisi kita aman-aman saja, biasa aja, tidak ada rukhsah namanya ya, tidak ada madarat yang lain, maka kita tetap seperti itu. Wajib sebagaimana kalau saya mau pakai madhab yang lain, maka mau. Tapi dalam fikih itu nanti tidak boleh talfik Bapak. Talfik itu apa ya? Wudunya wudu Imam Syafi'i, tapi yang membatalkan imam yang lain begitu. Jadi kalau Imam Syafi'i runtut gitu ya. Kecuali memang dalam kondisi tertentu tadi. Kalau kita mau memegang madhab Imam Hanafi terus sampai bawah, supaya ada aturannya. Namanya nanti ada talfik, ada taklid. Kalau taklidnya mengikuti salah satu madhab, karena kita memang bukan ahli ijtihad ya, kita masih pengikut aja. Gitu.
Jadi hal yang membatalkan wudu yang ketiga itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, yaitu ya aula mastumun bisa gitu ya, atau kalian melangsu atau bersentuhan kulit dengan perempuan. Ma'a kabirin itu juga, serta perempuannya itu sama-sama dewasa. Bagaimana kalau yang masih kecil? Yang masih kecil tidak batal. Kemudian ada ukurannya, Kemudian yakinan falatan kudu sogiroh. Jadi ketika ada kata ma'akibarin, seorang perempuannya itu, wanitanya itu yang sudah dewasa. Kalau masih kecil mah falatun kidu, maka tidak membatalkan. Sogirotun, seseorang perempuan, anak kecil, perempuan yang kecil. La tastahi, yang dikira-kirakan apa ya, yang belum ada keinginan gitu, yang belum ada hasrat, ya namanya juga kecil. Li'annaha laisat fi mudinati syahwat, karena memang tidak ada menimbulkan syahwat. Tapi barangkali itu mah untuk kehati-hatian, Bapak, kehati-hatian juga ya. Pangapunten ya, barangkali guru ya, ini mah ada guru ya, suara guru ya, guru SMA ya, SMA mah guru ya. Guru SMP, guru MTS, SMP atau SD saja udah ada yang besar perempuannya. Artinya tuh hati kitanya itu sudah ada syahwat lah, namanya tuh syahwat ya gitu ya Bapak ya, bisa membedakan kan. Kalau anak-anak kecil yang masih bolon namanya, yang masih kecil, makanya tidak ada apa gitu. Nah gitu, itu ukurannya. Di sini dijelaskan, ada ulama yang menjelaskan juga. Qala Syekh Abu Hamid, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya, la tastahi man laha arba'a sinin. Ada yang mengatakan baru 4 tahun. Ini mah pakai usia ya, pakai usia nih. Batasannya pakai batasan usia. Sahur Imam Ghazali, dawuh Imam Ghazali, Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali mah 4 tahun. Jadi kalau 4 tahun masih kecil suara. Jadi enggak apa-apa, barangkali suntangan kitanya punya wudu, sudah wudu mau ke mushola, ada anak-anak madrasah masih 4 tahun. 4 tahun masih, kalau di abdi dan anak kecil TK lah ya. Nah gitu. Fama daunaha, ataupun memang sebawahnya 2, 4, 3 tahun, 1 tahun, yaitu barangkali yang lagi belajar. Tilik-tik Ustaz. Saliman. Tapi kalau bisa mah juga enggak apa-apa, pokoknya sudah wudu gitu ya. Qala Syekhuna Yusuf Asambalawini fa idza balagha al-walad sab'an sinin. Tapi kalau sudah 7 tahun maka membatalkan ya. Itu menurut saya Abu Yusuf, dan ini juga berbagai pendapat. Yang jelas untuk langsung atau bertemu kulit laki-laki, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang dikira-kirakan oleh kita itu adalah ada syahwat saja ya, ada syahwat yang menimbulkan syahwat. Yang kecil, tapi kalau yang gede mah baik syahwat ataupun enggak syahwat ya. Yang sudah dewasa mah, karena sudah dewasa mah sudah itu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, wazawalu akli. Hal yang membatalkan wudu yang keempat itu adalah hilang akal. Hilang akal ya. Hilang akalnya kalau di kitab-kitab yang lain mah ada bi-nya ya. Binaumin, oleh sebab karena tidur. Karena yang namanya tidur kan hilang akal ya. Orang tidur kan tidak tahu menaung, tidak tahu apa-apa. Atau memang hilang akalnya itu karena makan sesuatu yang membuat apa ya, yang junun lah atau gila. Gila kan hilang akal ya, apa gitu. Makan sesuatu, pas makan sesuatu kitanya jadi puyeng gitu, pingsan kan hilang akal. Maka ketika itu batal wudunya. Atau memang karena tidur, ini mah tidur. Dan biasanya pangapunten di sarang-sarang kalau Jumatan nikmat itu tidur pas hari Jumat tuh, pas mendengarkan khutbah, Allahu Akbar. Tapi kalau saya lihat, tapi kalau saya jadi khotib enggak. Gitu ya. Pas mendengarkan khutbah hampir kebanyakan, bukan kebanyakan ya ada gitulah. Jadi
sahabat-sahabat kita itu tidur. Nah, tidurnya juga di sini teh yang membatalkan soteh la naumu qaidin, tidak membatalkan tidurnya orang yang duduk, mumakkinin yang menetapkan maq'adatahu pada tempatnya atau bokongnya kepada tempat ini. Jadi pantatnya itu tetap gitu ya, tidak goyang-goyang. Kalau dipastikan goyang-goyang ya karena ngantuk sih kayak gini ya, gak ada senderan. Kalau senderan gimana ya, batal senderannya. Senderan sengaja bakal sampai kere gitu. Kalau di tengah-tengah kayak gini kan lengut maning ke depan gitu kan, ininya goyang ya Bapak ya. Iya, kalau goyang dipastikan goyang batal. Kecuali gini aja, yang tidurnya tidak itu. Tapi kan ada yang kayak gitu, atau pernah kita gitu ya, karena saking capeknya barangkali sampai apa gitu kita tidur ngalenyap bahasa Sunda, tapi tidak goyang gitu. Itu pantatnya itu tidak goyang, bokongnya tidak goyang. Tapi kalau goyang-goyang batal. Pak Haji susah dah tuh mengitukan saya tuh tadi tuh goyang atau tidak gitu kan ya. Misalkan Pak Haji saya kan tadi tuh tidur teh goyang atau tidak pantatnya, makanya kalau bisa mah jangan jangan tidur. Atau ditajdid atau dibarukan lagi wudunya. Barangkali nanti pas ketika kita tidur tuh, pas ketika tidur sambil duduk ada goyang sedikit karena barangkali ada yang keluar angin gitu. Itu teh ikhtiarnya seperti itu ya. Makanya bagaimana usaha kita agar tidak tidur ya kalau Jumat misalkan, atau memang diusahakan tidak ngantuk ya, tidak tidur. Itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 4 ya membatalkan wudu. Pak Ajis kalau makan gimana? Makan membatalkan wudu atau tidak? Tidak membatalkan wudu di sininya tidak. Ya barangkali kecuali makan sesuatu yang najis ya, artinya bukan yang najis, yang kotor, yang apa ya, makan ya barangkali makan tarasi gitu katanya. Makan tarasi, makannya sambal ya karena ada tarasinya ya, atau makan pedak, atau makan yang diperkirakan bau lah gitu ya. Nah, tapi kalau batal mah tidak. Nah, kita harus kumur-kumur begitu. Karena biasanya ini anak-anak yang habis yasinan, padahal nggak batal nggak apa, karena memang makan guruduk lagi, wudunya rame, melamakan begitu. Dan itu tidak membatalkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum yang saya hormati dan Allah muliakan, itulah hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi kita mengusahakan diri ketika kita mau sholat, kita menjaga wudu itu. Kemudian begini, ada sholat itu nanti ada yang membatalkan ya, beda lagi. Ada yang membatalkan wudu, ada yang membatalkan sholat. Kalau yang membatalkan wudu tadi yang 4 tadi, ketika kita sholat ya, misalkan tadi kentut gitu ya, atau pas lagi sholat kita puyeng ujug-ujug pingsan, maka sholatnya batal wudunya, maka batal sholatnya. Paham? Jadi kalau batal wudunya ketika kita sholat, maka sholatnya batal. Tapi kalau ketika sholat tapi yang batal kita sholatnya aja, ya sholatnya aja yang membatalkan. Ketika kita itu ngomong ataupun apa gitu ya yang membatalkan sholat, langkah 3 kali itu kan ya berturut-turut, itu nanti ada yang membatalkan sholat, wudunya batal boten gitu. Jadi kalau wudunya batal ketika sholat ya sholatnya batal. Tapi kalau sholatnya aja ketika sholat ada yang membatalkan sholat, ya wudunya tidak ada hubungannya dengan wudu begitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum, ini teknik, tata cara, syariat supaya kita ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala teh, kalau di dalam kehidupan zaman sekarang mah apa ya, bahasa saya ibaratkan dengan HP, supaya HP-nya itu bisa terkonek ya. Nah, supaya HP-nya terkonek ya harus punya kuota harus ada sinyal. Ya begitu juga ketika kita sholat. Ketika kita sholat mau punya HP, ya HP-nya mohon dibaguskan wudunya. Kita mau sholat tapi
tidak ada kuota, tidak ada apa gitu ya. Iya, kalau itu kan ibarat kuota ya. Kemudian kuotanya juga tergantung sinyal. Jadi kekuatan, keyakinan, kemudian keituan ibadah kita ketika kita sholat ya tadi bagaimana wudunya. Kalau wudunya bagus, insya Allah untuk sholatnya bagus. Tapi kalau wudunya saja tidak bagus, sembarangan, bisa dipastikan sholatnya juga sembarangan. Jadi beruntun, berantai. Torikohnya itu berantai, syariatnya berantai. Wudunya bagus, sholatnya bagus. Wudunya kurang bagus, bisa saja atau bisa enggak. Wudunya tidak bagus tapi sholatnya bagus. Sinyalnya kurang bagus, kuotanya kurang bagus, tidak ada kuotaan. Kayaknya sholatnya juga, nelponnya juga gerak-gerak. Ini mah sebagai bahan pertimbangan buat kita agar kita dalam melaksanakan ibadah itu titiannya, rangkaiannya, tangga-tangganya supaya bisa dilalui. Kemudian dari 19 menit lagi ya. Ibu bapak kaum muslimin hadaniyallahu wa iyyakum yang saya hormati dan Allah muliakan, melanjut kepada pasal yang kedua. Yajibu al-istinja'u min kulli rotbin kharijin minas sabilaini ghairul maniyyi. Nah, ini namanya istinja. Wajib kepada seseorang itu istinja, bersuci min kulli rotbin dari setiap yang basah, kharijin yang keluar, minas sabilaini dari dua palawangan, dari dua pintu, dari dua jalan. Dari jalan depan namanya kubul, ada sesuatu yang keluar dari kubul, dari depan, dari kemaluan depan ya pipis, ataupun barangkali ada angin ya, barangkali perempuan ya katanya di sini juga ada dijelaskan angin yang keluar, dari belakang angin ataupun buang air besar. Nah, wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib. Kenapa wajib? Ya karena kalau tidak dicuci kan kotor. Iya, sementara sholat harus bersih. Ini hubungannya mah dengan bukan batiniah, ini mah najis, ini mah najis yang kelihatan kan ya gitu akhirnya. Wajib disucikan apa-apa, segala sesuatu, bahasa kita nama cebok lah itu ya. Nah, cebok ghairul maniyyi, selain daripada air sperma. Kenapa air sperma tidak? Karena air sperma mah bukan mewajibkan untuk istinja tapi mewajibkan untuk mandi besar. Itu wajib mandi besar. Ila ayuthiro, sampai ila ayathuro sampai bersih al-mahalu tempatnya. Jadi harus cebok sampai bersih tempatnya. Kalau papan, pipis berarti harus sampaikan bersih. Cebok di belakang harus sampaikan bersih. Al-mahalu tempatnya. Bagaimana ini kalau tidak dicuci ya? Au yamsahuhu, atau diusap. Sekarang mah diusap ya, barangkali di kapal atau apa diusap pakai tisu ya Pak ya, pakai tisu basah. Au yamsahuhu bisalasati masahatin, atau diusap dengan 3 usapan. Ai al mahalu bisalasati masahatin au aksar atau lebih, ya pakai tisu. Atau barangkali kalau di hutan ya, kalau di hutan kan nggak bawa tisu kitanya, ya barangkali ini lagi kemah atau lagi apa gitu ya, atau tentara ya, iya kan yang itu ya, yang lagi di pedalaman nggak bawa apa-apa ya pakai dedaunan, tapi dedaunan yang kira-kira bisa ngambil kotoran-kotorannya itu dengan 3 usapan. Au aksar atau lebih, ila ayan kol mahal, sampai tempatnya itu bersih, sampai bersih tempatnya. Wa in baqiya al athar, bagaimana walaupun masih tetap ada asarnya, bekas ya. Ya kalau pakai diusap mah beda dengan pakai air. Kemudian pakai air juga ya ya memang harus hati-hati ya. Airnya banyak ya, kita mah alhamdulillah banyak. Kalau airnya sedikit ya harus betul-betul. Disinilah letak
kita kehati-hatian dan betul-betul harus tathir itu. Wa in baqiya al athar biqoliin, walaupun masih ada bekas-bekas, tapi syaratnya ini nih, syarat diusap itu biqoliin, yang kira-kira bisa ngambil, bisa nyopot, bisa narik Pak, bisa narik. Kalau yang ya barangkali kalau yang licin-licin kan nggak bisa ya, ada dedaunan yang licin atau pakai apa gitu ya, itu yang harus ada sedikit yang kasar-kasar supaya bisa ngambil berak-beraknya itu ya, yang kasar-kasarnya. Bikoliin tohirin yang kedua yang suci, jangan pakai najis ya, jangan pakai misalkan pakai batu tapi batunya batu comberan gitu, batu yang najis ya, tentunya juga secara kesehatan juga kan nggak boleh ya. Yang kenapa harus yang suci ya untuk kesehatan juga. Bikoliin tadi syaratnya harus yang mencopot, harus yang bisa menarik, beraknya itulah. Yang kedua harus yang suci, barangnya itu harus yang suci ya. Tisu sekarang mah ya zaman tisu lah, berarti lah itu ya, dalam kondisi rukhsahnya, dalam kondisi biasa ya Pak ya, bawa tisu atau itu tisu, disediakan tisu. Ini barangkali tidak disediakan tisu, syarat-syarat itunya harus mencukupi, syarat-syarat itunya harus kena gitu. Kemudian jamidin, harus yang keras ya, yang keras, bukan yang lembek-lembek. Pakai apa yang lembek? Dodol ya, artinya pakai yang lembek-lembek ya. Pakai apa kalau itu tuh malam atau apa tuh ya, yang nyal gitu kan, berarti kan nggak boleh. Ini yang dikira-kirakan yang bisa menarik, yang bisa mencopot, yang bisa ngambil itu beraknya, kemudian yang suci, kemudian yang keras ya. Nggak boleh yang yang biak nggak boleh. Kemudian goiri muhtaromin, syarat yang ketiga, syarat yang keempat itu bukan yang dimuliakan. Apa maksudnya bukan yang dimuliakan di sini? Bukan yang dimuliakan teh seperti goiri muazzamin, yaitu selain yang dimuliakan, bukan yang dimuliakan. Kharaja bihi al-muhtaram kal mat'um, seperti yang dimakan. Ini makanan, pakai makanan barangkali gitu ya. Itu atau yang dimuliakan lah, yang dianggap mulia oleh kita. Atau misalkan pakai makanan buat kita, buat manusia. Aulil bahaim, atau makanan binatang. Bukan binatang apa ya? Ya barangkali gitu ya, ada makanan pakai yang buat makan oleh binatang, nanti barangkali dimakan oleh binatang gitu. Bahkan sampai makanan di sini dijelaskan walil jinni, atau makannya itu walil jinni, makanan jin apa? Tulang ya, pakai tulang. Ya nanti jinnya ngambek tuh. Iya gitu, artinya tuh sampai segitunya diatur supaya ya tidak sembarangan juga. Ini adalah fikih. Gitu. Jadi tidak boleh pakai benda yang dimuliakan, yang diihtiramkan, yang diagungkan. Walaupun itu pakai tulang, pakai bekas tulang gitu ya. Barangkali karena tulangnya makanan jin gitu ya, atau pakai makanan yang kita makan, makanan manusia, tidak boleh. Ghairi muhtaromin. Kemudian min ghairi intiqalin. Kemudian tidak boleh pindah-pindah dulu. Jadi bahasa Sunda nama uprat-apret, tidak boleh pindah-pindah dulu Pak, ini tuh najisnya itu, ini mah belum itu kan najisnya sudah pindah-pindah ya, karena mepernya belum keburu meper ya bahasa Sundanya ya, bahasa Jawa apa? Ya karena belum dibersihkan, jadi kitanya berdiri, kalau sudah berdiri malah kesana kesini, itunya tuh pantat. Nah itu tidak boleh. Kemudian dan yang terakhir wa qabla jafafin, sebelum kering. Jangan sampai nunggu kering 1 jam. Kalau sudah kering ya bagaimana diusapnya, susah. Kalau sudah kering mah tetap harus pakai air begitu. Nah, ini kalau di kitab-kitab yang lain ya ada namanya istinja, ada syurutu ajzail hajari. Di dalam kitab Sapinah syarat bersuci dengan batu ya. Kemudian ada, karena kan bersuci itu nanti
di dalam fikih itu bukan kalau di sini disatukan, di dalam kitab Sulamul Taufik disatukan, di dalam kitab-kitab yang lain ini dibedakan. Ada bersuci itu kan dengan air, dengan tanah, dengan batu, gitu ya. Dalam kondisi biasa ya kita di sini pakai air. Dalam kondisi tidak bisa atau apa gitu, ada sesuatu yang tidak membolehkan air, berarti kita kan harus pakai batu istijmar. Kalau tidak ya kita pakai tayamum, itu pakai tanah, itu boleh. Kaum muslimin wal muslimat hadaniyallahu wa iyyakum, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada pagi ini tentang hal-hal yang membatalkan wudu, agar kita bisa terjaga wudu kita dan supaya sholatnya diterima oleh Allah, supaya sholatnya sah lah. Kalau ukuran diterima dan tidak diterima mah ukuran yang lain, tapi setidaknya secara fikih sah dan tidak sah secara fikih madhab yang sudah ditentukan begitu. Oh, jangan berpikir macam-macam dan jangan berpikir jauh-jauh, jangan berpikir terlalu liberal. Kita mengikuti alur yang ada saja dulu. Karena barangkali nanti ribet pisan kayak gini, apa cara kita baik Allah makan mah. Iya betul, ari Allah mah gak ribet gak apa-apa, cuman kan secara logika saja kalau itu ya harus tetap ada, tadi ada syariat jalan, ada thariqah, kalau langsung ujung-ujung kalau langsung ujung-ujung makrifat pada Allah. Nah, sebelum makrifat syariatnya harus ditempuh. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya barusan tadi ada cara bersuci ya. Cara bersuci pakai air ataupun pakai bukan air tadi ya. Pakai batu misalkan atau pakai tisu. Syarat-syaratnya kalau pakai air mah jelas harus sampai bersih. Dalam kondisi biasa sih, dalam kondisi aman, dalam kondisi apa? Kondisi biasa. Kalau kondisinya luar biasa, usulnya luar biasa ya berarti kan bisa pakai hajar, pakai batu ya, atau pakai sesuatu yang bisa mengusap itu ya. Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus suci, batunya harus suci, alat pengusapnya harus suci. Yang kedua harus bisa mencopot, harus bisa ngambil, harus bisa membersihkan. Kemudian harus yang keras. Yang keempat tidak boleh pakai sesuatu yang dimuliakan, barang yang dimuliakan, misalkan makanan. Yang kelima tidak boleh pindah-pindah dulu najisnya itu. Kalau sudah pindah-pindah nanti susah. Wa qabla jafafin, dan yang terakhir sebelum kering harus masih dalam kondisi basah. Itulah aturan-aturan fikih supaya kitanya tertib, supaya kitanya teratur ketika ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, apa yang kita lakukan dalam rangka ibadah mahdoh pada Allah ya, kita ibadah mahdoh pada Allah ini teh. Tata cara akhlak pada Allah ini termasuk akhlak pada Allah, supaya syariatnya dijalani betul-betul. Itu saja barangkali sebelum disampaikan, barangkali ada yang disampaikan Angkus Bapak. Kalau tidak ada cekap, dah jelas, sangat jelas insyaallah. Itu saja ibu-ibu, barangkali ada. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa tutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.